Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Monika Apriana Hartono, pengelola dari KB Yabunaya Kota Yogyakarta. Tak terasa, sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 menghantam seluruh penjuru dunia. Banyak aspek kehidupan yang terdampak tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Sekolah, termasuk PAUD, ditutup untuk menghindari penyebaran COVID-19. Akibatnya, proses pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka, terpaksa harus dilakukan secara daring. Banyak yang tidak siap dengan kondisi hal ini. Pendidik kesulitan untuk memanfaatkan teknologi, sulit untuk membuat pembelajaran yang efektif dan efisien, sulit untuk menjalin interaksi dengan anak, dan ditambah pula dengan infrastruktur, tidak semua memiliki gadget yang memadai yang ada. Anak juga terdampak. Jika kondisinya demikian, akankah ini terus terjadi? Sampai kapan? Akankah kita berpangku tangan saja? Siapkah kita mengambil tanggung jawab ini? Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan best practice saya yang berjudul gotong royong dalam mencegah learning loss di KB Yabunaya Kota Yogyakarta. Learning loss ini adalah situasi di mana terjadi kemunduran pada proses akademik secara umum maupun spesifik, baik pengetahuan ataupun keterampilannya. Strategi gotong royong ini merupakan strategi di mana kita bisa memanfaatkan seluruh stakeholder bekerja sama, berkolaborasi sesuai dengan perannya masing-masing. 4 hal utama yang kita fokuskan dalam mencegah learning loss ini. Yang pertama adalah peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu dilakukan dengan blended learning, penggabungan antara pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Yang kedua adalah penyederhanaan kurikulum, pembelajaran berbasis proyek, optimalisasi pemanfaatan teknologi, dan peningkatan interaksi antara pendidik, orang tua, dan anak. Fokus yang kedua adalah peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik. Hal ini dilakukan dengan cara bagaimana pendidik bisa mengubah mindset-nya, yaitu dengan menggunakan growth mindset. Sebagai pelatihan-pelatihan baik secara internal maupun eksternal. Melakukan SRK. SRK ini adalah supervisi reflektif kolaboratif. Dan selanjutnya adalah mengaktifkan SIM PKB, yaitu Sistem Manajemen Pengembangan Profesi yang Berkelanjutan. Nah, fokus yang ketiga adalah penguatan fungsi dan peran keluarga. Hal ini dilakukan dengan parenting, terus juga mengadakan konsultasi psikologi, mengadakan webinar tentang pengasuhan anak, baik berbayar ataupun gratis seperti itu. Dan kemudian adalah mengintensifkan komunikasi baik secara formal maupun informal. Nah, terakhir fokus yang keempat adalah penguatan peran dan fungsi masyarakat. Kita lakukan dengan cara melakukan webinar ke masyarakat baik berbayar maupun free atau tidak berbayar. Selanjutnya adalah mengadakan kegiatan virtual Muslim Kids Club. Hal ini merupakan salah satu cara untuk merengkuh anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang di rumah saja untuk beraktivitas bersama kami di akhir pekan. Selain itu, kegiatan yang kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat lewat media sosial yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Dan selanjutnya, terakhir adalah mengoptimalkan peran saya sebagai GTK inti dari program kemitraan untuk meningkatkan kualitas dari pendidik
yang saya dampingi yaitu 3 orang GTK Mitra dari Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Sleman, dan mendampingi pula setiap mitra tersebut adalah 10 GTK Imbas. Dari program gotong royong untuk mencegah learning loss ini adalah yang pertama, pada anak didik, anak merasa antusias dalam melakukan pembelajaran daring dari rumah. Kedua, karakter anak terbentuk, yaitu anak menjadi mandiri dan kreatif. Ketiga, anak lebih dekat dengan orang tua ataupun keluarganya. Nah, pada lembaga hasilnya adalah pengetahuan, pemahaman, keterampilan pendidik dalam penguasaan TIK dan pembelajaran yang lain semakin meningkat. Juga mendapatkan income atau pemasukan secara finansial dari webinar-webinar ataupun usaha lain yang diadakan. Kemudian pada masyarakat, kerjasama antara sekolah, orang tua, masyarakat maupun pemerintah semakin erat, sehingga dapat meminimalisir adanya learning loss ini. Nah, terakhir, bahwa learning loss ini bukan hanya pekerjaan kita sendiri, tapi seperti tadi bahwa kita perlu bekerja sama, bergotong royong sesuai dengan peran kita masing-masing, mengoptimalkan peran kita masing-masing, dan melihat sumber daya apa yang ada di sekitar kita untuk meminimalisir learning loss ini. Sekian dari saya. Jalan-jalan ke Malioboro, jangan lupa beli bakpia. Mari kawan, kita bergotong royong, bekerja sama agar learning loss ini segera berlalu di hadapan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.